Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akuntansi KS1 2019 mata kuliah studi kelayakan bisnis akan mempresentasikan perihal studi kelayakan bisnis usaha Grandpa Sachi Furniture atau GS Furniture. Anggota kelompok kami sendiri ada 3 orang. Yang pertama ada Berlian Maulawiatul Husna dengan nomor induk mahasiswa 1962151. Yang kedua ada Ayu Maulina Ningrum dengan nomor induk mahasiswa 1962158. Dan yang ketiga ada Afif Harimas Putra dengan nomor induk mahasiswa 1962195. Grandpa Sachi Furniture atau bisa disebut juga GS Furniture adalah usaha bisnis mebel yang dijalankan oleh Bapak Edi Wahyono yang beralamat di Dusun Kuaringan Santren, RT 1, RW 3, Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Produk yang dikeluarkan oleh Grandpa Sachi Furniture meliputi rak 16 kotak dengan harga Rp1.725.000, lalu ada rak trofas kombinasi dengan harga Rp1.092.500, lalu ada rak mainan dengan harga Rp1.725.000. Harga tersebut merupakan harga rata-rata jika pelanggan ingin melakukan custom produk. Aspek pasar dari GS Furniture yaitu luas pasarnya adalah instansi pendidikan dan kebutuhan rumah tangga di wilayah Kabupaten Jombang. Lalu untuk mengukur dan meramal permintaan dan penawaran, GS Furniture menawarkan inovasi produk dengan membantu merealisasikan permintaan sesuai dengan kebutuhan, budget, dan juga memperbanyak desain serta model dari furnitur yang dihasilkan. Tren dan proyeksi, setiap bulannya terdapat permintaan pembuatan 7-8 produk dan diperkirakan akan naik tiap bulannya. Lalu ada persaingan antar produsen. Persaingan yang terjadi sangat ketat sehingga perlu adanya suatu inovasi. Inovasi dilakukan pada segi desain, bahan, dan promosi. Untuk siklus hidup produk, GS Furniture memiliki produk dengan siklus hidup yang cukup panjang karena menggunakan bahan HPL. Bahan HPL ini adalah bahan pelindung untuk kayu. Lalu yang terakhir ada ketergantungan usaha terhadap produsen, konsumen, dan sumber daya alam. Produksi dilakukan jika ada pesanan karena keterbatasan modal dan tenaga kerja. Bahan baku bergantung pada supplier kayu dan toko bangunan, serta keterbatasan pengiriman produk. Aspek pemasaran dari GS Furniture dari segmentingnya meliputi geografis yaitu pemasaran furnitur di daerah sekitar Kabupaten Jombang. Lalu dari demografisnya, konsumen kalangan rumah tangga atau pengantin baru. Lalu dari psikografis, menggunakan konsep minimalis sesuai dengan tren masa kini. Aspek pemasaran yang kedua adalah targeting. Targeting merupakan menargetkan sasaran pemasaran yang efektif dan efisien agar dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara fokus pada pemasaran produk furniture modern, minimalis sesuai tren masa kini. Dan yang ketiga ada positioning, di mana dalam langkah ini pemilik menempatkan posisi produk sesuai target yang telah dibuat, yaitu memasarkan produk furniture modern minimalis sehingga ada pembedaan dari perusahaan pesaing lain baik dalam harga maupun desain. Selanjutnya ada organisasi GS Furniture. Untuk organisasi dari GS Furniture sendiri meliputi pemilik, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan karyawan produksi. GS Furniture menggunakan struktur yang sederhana atau strategi Apex karena masih pada tahap pengembangan dan masih merupakan bisnis kecil, sehingga struktur tersebut akan efektif. Di mana bentuk organisasi dari GS Furniture sendiri adalah organisasi garis atau lini, di mana GS Furniture merupakan bisnis kecil sehingga atasan dan bawahan bersifat langsung melalui garis wewenang, di mana pucuk pimpinan dianggap sebagai pemilik perusahaan atau sumber kekuasaan tertinggi, dan tingkat spesialisasi belum terlalu tinggi. Selanjutnya ada aspek keuangan. Kebutuhan dana dan sumber dana dari Grandpa Sachi Furniture atau GS Furniture sendiri terdiri atas 2 macam, di mana ada aktiva tetap dan aktiva lancar. Komponen investasi dari aktiva tetap sendiri terdiri atas handphone, toko, laptop, peralatan, tanah, dan bangunan, dengan jumlah total Rp68.800.000. Kemudian aktiva lancar, komponen investasinya meliputi gaji marketing toko, gaji akuntan, gaji karyawan, biaya internet, biaya listrik,
biaya pengiriman produk dan juga persediaan dengan jumlah total Rp11.748.000, di mana total pembiayaan awal Grand Passaci Furniture atau GS Furniture sendiri senilai Rp80.548.000. Kemudian ada harga pokok penjualan Grand Passaci Furniture atau GS Furniture, di mana ada 3 produk. Yang pertama ada rak kombinasi dengan perkiraan rata-rata harga pokok penjualan senilai Rp1.125.000 dengan rata-rata harga jual Rp1.725.000. Kemudian ada rak trofas kombinasi dengan perkiraan rata-rata harga pokok penjualan senilai Rp592.500 dengan harga jual Rp1.092.500. Dan yang terakhir ada rak mainan dengan perkiraan rata-rata harga pokok penjualan Rp1.075.000 dengan rata-rata harga jual Rp1.725.000. Selanjutnya adalah proyeksi neraca dari Grand Passaci Furniture. Memiliki aktiva, yang pertama aset lancar dengan jumlah Rp11.748.000 dan aset tetap sejumlah Rp68.800.000 sehingga total aktiva adalah Rp80.548.000 dan memiliki aktiva dengan kewajiban 0 dan ekuitas modal awal sejumlah Rp80.548.000 sehingga total dari pasifanya adalah Rp80.548.000. Sumber dana dari Grand Passaci Furniture didapat dari penyetoran modal oleh pemilik sejumlah Rp80.548.000. Grand Passaci Furniture memperoleh pendapatan dari rak 16 kotak sejumlah 30 unit dengan harga satuan Rp1.725.000 dengan total Rp51.750.000. Dari rak trofas kombinasi sejumlah 32 unit dengan harga satuan Rp1.092.500 dengan total Rp34.960.000. Dan dari rak mainan sejumlah 25 unit dengan harga satuan Rp1.725.000 dengan total Rp44.125.000 sehingga total pendapatannya adalah Rp129.835.000. Harga pokok Grand Passaci Furniture dari rak 16 kotak sejumlah 30 unit dengan harga satuan Rp1.125.000 dengan total Rp33.750.000. Dari rak trofas kombinasi sejumlah 32 unit dengan harga satuan Rp592.500 dengan total Rp18.960.000. Dari rak mainan sejumlah 25 unit dengan harga satuan Rp1.075.000 dengan total Rp26.875.000 sehingga total harga pokok penjualan adalah Rp79.585.000. Dan Grand Passaci memperoleh laba kotor sejumlah Rp50.250.000. Grand Passaci Furniture memiliki biaya operasional dari biaya pemasaran dalam 12 bulan dengan total Rp500.000, dari biaya gaji dalam 12 bulan dengan total Rp13.200.000, dari biaya internet dalam 12 bulan dengan total Rp3.600.000, dari biaya listrik dalam 12 bulan dengan total Rp1.800.000, dari biaya penyusutan peralatan dalam 12 bulan dengan total Rp7.825.000, dari biaya penyusutan bangunan dalam 12 bulan dengan total Rp750.000, dan biaya pengiriman produk dalam 12 bulan dengan total Rp1.896.000 sehingga total dari biaya operasional adalah Rp29.571.000 sehingga laba bersih dari Grand Passaci Furniture adalah Rp20.679.000. Berikut adalah perincian biaya gaji per bulan dari Grand Passaci Furniture yang berakhir pada periode 31 Desember 2021.
Untuk bagian produksi memiliki 1 orang karyawan dengan gaji 500.000 dengan total 500.000. Bagian akuntan memiliki 1 orang karyawan dengan gaji 300.000 dengan total 300.000. Bagian marketing memiliki 1 orang karyawan dengan gaji 300.000 dengan total 300.000, sehingga dalam 1 bulan Grandpa Sachi Furniture mengeluarkan biaya gaji sejumlah Rp1.100.000. Selanjutnya adalah laporan arus kas dari Grandpa Sachi Furniture yang berakhir pada periode 31 Desember 2021. Memiliki pendapatan dari rak 16 kotak sejumlah 30 unit dengan harga satuan Rp1.725.000 dengan total Rp51.750.000, dari rak trofas kombinasi sejumlah 32 unit dengan harga satuan Rp1.092.500 dengan total Rp34.960.000. Dari rak mainan sejumlah 25 unit dengan harga satuan Rp1.725.000 dengan total Rp43.125.000, sehingga total pendapatannya adalah Rp129.835.000. Harga pokok penjualan dari rak 16 kotak sejumlah 30 unit dengan harga satuan Rp1.125.000 dengan total Rp33.750.000. Dari rak trofas kombinasi sejumlah 32 unit dengan harga satuan Rp592.500 dengan total Rp18.960.000. Dari rak mainan sejumlah 25 unit dengan harga satuan Rp1.075.000 dengan total Rp26.875.000, sehingga total dari harga pokok penjualan adalah Rp79.585.000. Dan Grandpa Sachi Furniture memperoleh laba kotor sejumlah Rp50.250.000. Selanjutnya adalah biaya operasional dari biaya pemasaran dalam 12 bulan dengan total Rp500.000, dari biaya gaji dalam 12 bulan dengan total Rp13.200.000, dari biaya internet dalam 12 bulan dengan total Rp3.600.000, dari biaya listrik dalam 12 bulan dengan total Rp1.800.000, dari biaya penyusutan peralatan dalam 12 bulan dengan total Rp7.825.000, dari biaya penyusutan bangunan dalam 12 bulan dengan total Rp750.000, dan dari biaya pengiriman produk dalam 12 bulan dengan total Rp1.896.000. Sehingga total dari biaya operasional adalah Rp29.571.000. Dan Grandpa Sachi Furniture mendapatkan laba bersih sebesar Rp20.679.000 dikurangi dengan penyusutan dengan total Rp8.575.000, sehingga didapat operasional cash flow dari Grandpa Sachi Furniture dengan total Rp29.254.000. Selanjutnya, penilaian investasi dari Grandpa Sachi Furniture. Diketahui bahwa diskon rate sebesar 25%. Yang pertama, penilaian investasi dengan net present value. Pada tahun ke-1, Grandpa Sachi Furniture memperoleh operational cash flow sebesar Rp29.254.000 dengan diskon faktor 0,800 dan present value sebesar Rp23.403.200, sehingga total present value sebesar Rp23.403.200 dan initial investment sebesar Rp80.548.000, sehingga didapat net present value sebesar min Rp50.144.800. Pada tabel perhitungan net present value dari Grandpa Sachi Furniture memperoleh hasil negatif, yang dapat disimpulkan bahwa proyek dari Grandpa Sachi Furniture ditolak karena kurang menguntungkan. Hal ini dikarenakan bahwa perhitungan net present value dari Grandpa Sachi Furniture hanya menggunakan data operational cash flow 1 tahun saja. Mengingat bisnis dari Grandpa Sachi Furniture baru berdiri pada awal tahun 2021. Yang kedua adalah penilaian investasi dengan profitability index.
Pada tahun ke-1, operational cash flow sebesar Rp29.254.000 dengan diskon faktor 0,800 dan present value sebesar Rp23.403.200, sehingga total present value sebesar Rp23.403.200 dan initial investment sebesar Rp80.548.000, sehingga profitability index dari Grandpa Sachi Furniture adalah 0,291. Pada tabel perhitungan profitability index dari Grandpa Sachi Furniture memperoleh hasil kurang dari 1, yang dapat diartikan bahwa proyek dari Grandpa Sachi Furniture kurang menguntungkan. Hal ini dikarenakan perhitungan profitability index dari Grandpa Sachi Furniture hanya menggunakan data operational cash flow 1 tahun saja. Mengingat bahwa Grandpa Sachi Furniture baru berdiri pada awal tahun 2021. Yang ketiga adalah penilaian investasi dengan internal rate of return. Pada tahun ke-0, operational cash flow sebesar min Rp80.548.000. Pada tahun ke-1, operational cash flow sebesar Rp29.254.000 dengan diskon faktor 0,800 dan present value sebesar Rp23.403.200, sehingga total present value sebesar Rp23.403.200 dan initial investment sebesar Rp80.548.000. Sehingga didapat internal rate of return sebesar min 63,68%. Perhitungan internal rate of return dari proyek Grandpa Sachi Furniture memperoleh hasil lebih kecil dari tingkat keuntungan yang disyaratkan. Hal ini dikarenakan perhitungan internal rate of return dari Grandpa Sachi Furniture hanya menggunakan data operational cash flow 1 tahun saja, mengingat Grandpa Sachi Furniture baru berdiri pada awal tahun 2021. Yang keempat adalah penilaian investasi dengan payback period. Pada tahun ke-1, operational cash flow sebesar Rp29.254.000 dengan diskon faktor 0,800 dan present value sebesar Rp23.403.200, sehingga total present value sebesar Rp23.403.200 dan initial investment sebesar Rp80.548.000, sehingga didapat payback period sebesar 2,8. Dari tabel perhitungan payback period dari Grandpa Sachi Furniture dapat disimpulkan bahwa dalam waktu 2,8 tahun investasi pada proyek Grandpa Sachi Furniture dapat kembali, sehingga payback period pada Grandpa Sachi Furniture dapat dikatakan menguntungkan. Yang kelima adalah penilaian investasi dengan average rate of return. Pada tahun ke-1, memperoleh operational cash flow sebesar Rp29.254.000 dengan diskon faktor 0,800 dan present value sebesar Rp23.403.200, sehingga total present value sebesar Rp23.403.200 dengan average AIT sejumlah Rp2.437.833 dan initial investment sebesar Rp80.548.000 dan average investment sebesar Rp40.274.000, sehingga didapat average rate of return sebesar 6,1%. Dari tabel perhitungan average rate of return dari Grandpa Sachi Furniture memperoleh hasil rata-rata 6,1%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.